Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aminullah, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Tapi sebelumnya kita mengucapkan banyak syukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang materi struktur aljabar, tentang definisi grup dan sifat-sifatnya. Definisi 2.1. Suatu grup yang disimbolkan G bintang adalah sebuah himpunan tak kosong G terhadap sebuah operasi biner bintang yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga identitas, dan yang keempat adalah invers. Syarat yang pertama yaitu tertutup. Maksudnya ialah setiap elemen A, B di G maka akan berakibat A jika dioperasikan dengan B akan berada di G. Syarat yang berikutnya yaitu asosiatif, di mana maksudnya ialah setiap elemen A, B, C di G maka akan berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Syarat yang ketiga yaitu identitas. Artinya ialah sebuah grup harus memiliki tepat sebuah elemen identitas. Di mana elemen identitas di sini maksudnya ialah setiap A elemen di G. Sedemikian sehingga A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Syarat yang keempat yakni invers. Maksudnya ialah setiap elemen A di G maka ada A invers elemen di G. Sedemikian sehingga A bintang A invers sama dengan A invers bintang A sama dengan E. Definisi 2.2. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama simbol G bintang disebut grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Di definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai invers di G, maka G bintang merupakan grup. Untuk contohnya, himpunan bilangan bulat set terhadap operasi penambahan adalah sebuah grup. Untuk buktinya, set tertutup terhadap operasi penambahan karena A ditambah B elemen set. Untuk setiap A, B merupakan juga elemen set. Artinya, ketika bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya akan tetap bilangan bulat. Yang kedua, operasi penambahan pada bilangan bulat bersifat asosiatif karena ketika A ditambah dengan B ditambah dengan C, maka sama dengan hasilnya ketika A ditambah B ditambah C. Untuk setiap A, B, dan C itu juga merupakan bilangan bulat atau elemen set. Yang ketiga, terdapat sebuah elemen identitas penambahan pada set yaitu 0. Artinya apa? Setiap bilangan bulat yang ditambah dengan 0, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Yang keempat adalah setiap elemen pada set memiliki invers pada operasi penambahan karena untuk setiap A elemen set, maka selalu ada invers A elemen set. Contoh lain, himpunan set 4, 0, 1, 2, 3 terhadap operasi penambahan modul 4 adalah sebuah grup. Untuk membuktikannya, kita perhatikan tabel berikut. Apakah dia tertutup? Maka jawabannya ialah ya, karena setiap himpunan set 4 ketika dioperasikan dengan penambahan modul 4, maka hasilnya berada pada himpunan set 4 itu sendiri. Apakah dia asosiatif? Maka jawabannya ya, karena setiap penambahan bilangan bulat pada modulo N, maka hasilnya adalah asosiatif. Apakah dia identitas? Maka jawabannya adalah ya. Kita perhatikan 0.
0 ini merupakan himpunan dari set 4. Maka ketika 0 ini ditambahkan dengan himpunan set 4 lainnya, maka akan menghasilkan bilangan set 4 itu sendiri. Contohnya, 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0, 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1, dan lain-lainnya. Yang keempat, apakah dia inverse? Maka jawabannya ya, karena inverse dari 0 adalah 0, sedangkan inverse dari 1 adalah 3, karena ketika 1 ditambah 3 sama dengan 0, sedangkan inverse dari 2 adalah 2, di mana ketika 2 ditambah 2 sama dengan 0. Namun, ada juga beberapa yang bukan merupakan grup. Sebagai contohnya, himpunan bilangan bulat set terhadap operasi pengurangan bukanlah sebuah grup. Untuk pembuktiannya, apakah dia tertutup? Maka jawabannya adalah ya. Karena setiap bilangan bulat yang dikurangkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya tetap bilangan bulat. Apakah dia asosiatif? Maka jawabannya adalah tidak. Kita ambil sebuah sebaran di mana 5 dikurang 4 dikurang 3, maka itu tidak sama dengan 5 dikurang 4 dikurang 3. Sehingga contoh ini bukanlah sebuah grup. Sekarang kita akan masuk kepada sifat-sifat dari grup. Teorema 2.4, ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Untuk membuktikannya, misalkan G adalah grup, juga misalkan E dan E aksen adalah unsur identitas di G, akan ditunjukkan bahwasanya E sama dengan E aksen. Karena E merupakan identitas di G dan E aksen merupakan elemen G, maka E operasi E aksen sama dengan E aksen operasi E sama dengan E aksen. Juga E aksen unsur identitas di G dan E merupakan elemen G. Maka E aksen operasi E sama dengan E operasi E aksen sama dengan E. Dengan demikian, terbuktilah bahwasanya unsur identitas dari suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.5, ketunggalan unsur inverse. Setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Untuk pembuktian, misalkan G adalah grup dan E adalah unsur identitas di G, maka kita ambil sebuah sebaran A elemen di G. Kemudian, misal B dan C inverse dari A, maka akan ditunjukkan bahwasanya B sama dengan C. Karena B inverse dari A, maka B operasi A sama dengan A operasi B sama dengan identitas. Kita tuliskan ini adalah persamaan pertama. C inverse dari A, maka C operasi A sama dengan A operasi C sama dengan identitas. Dan ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan kedua, kita memperoleh bahwasanya B operasi A dikali C sama dengan B operasi identitas sama dengan B. Jadi B operasi A dikali C sama dengan B, sehingga menghasilkan persamaan ketiga. Dari persamaan pertama diperoleh B dikali A operasi C sama dengan identitas dikali dengan C sama dengan C. Jadi B dikali A operasi C sama dengan C. Itu adalah persamaan keempat. Karena suatu grup memenuhi sifat asosiatif, maka dari persamaan ketiga dan keempat diperoleh B sama dengan B operasi A dikali C sama dengan B dikali A operasi C sama dengan C. Hal ini berarti inverse dari A tunggal. Karena A dipilih sebaran dari anggota G, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota G mempunyai inverse tunggal di G. Teorema 2.6, inverse. Dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Untuk pembuktiannya, teorema di atas dapat kita artikan sebagai berikut. Jika A elemen di G dan A sebaran di G, misalkan A inverse adalah inverse dari A, maka inverse A inverse sama dengan A.
Maka sifat inilah yang nanti akan dibuktikan. Dan untuk pembuktiannya, kita misalkan A elemen di G, sedangkan E ini adalah unsur identitas. Karena A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse A sama dengan A operasi A inverse sama dengan identitas. Selanjutnya, kita pandang A inverse A sama dengan identitas. Maka inverse A inverse dikali A inverse A sama dengan A inverse A inverse E, identitas. A inverse A inverse dikali A inverse operasi A sama dengan inverse A inverse. Maka identitas operasi A sama dengan inverse A inverse. Maka daripada itu A sama dengan inverse A inverse. Nah, selanjutnya kita pandang lagi dari A inverse A sama dengan E. Maka A inverse dikali A inverse A sama dengan identitas inverse A inverse. Maka inverse A inverse dikali A inverse operasi A sama dengan inverse A inverse. Maka identitas operasi A sama dengan inverse A inverse. Maka A sama dengan inverse A inverse. Maka di sini terbukti bahwasanya inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggotanya itu sendiri. Definisi 2.7. Suatu grupoid G dan X, Y elemen di G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika A operasi X sama dengan A operasi Y mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika X operasi A sama dengan Y operasi A mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Teorema 2.8. Setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Buktinya, misalkan G adalah grup dan A, B, C anggota di sebarang G akan ditunjukkan. Pertama, jika A operasi B sama dengan A operasi C, maka B sama dengan C. Itu hukum pencoretan kiri. Kedua, jika B operasi A sama dengan C operasi A, maka B sama dengan C. Itu untuk hukum pencoretan kanan. Untuk menunjukkan yang pertama, kita pandang AB sama dengan AC. Karena A elemen dari G adalah grup, maka ada A inverse elemen G. A inverse operasi A dikali B sama dengan A inverse operasi A dikali C. A inverse A kali B sama dengan A inverse A dikali C. Karena A inverse A sama dengan identitas, maka identitas operasi B sama dengan identitas operasi C. Karena E identitas di G, maka B sama dengan C. Jadi terbukti bahwa AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Jadi di sini telah terbukti ketika bahwa A operasi B sama dengan A operasi C, maka B sama dengan C. Dengan cara yang sama dapat pula ditunjukkan bahwa jika B operasi A sama dengan C operasi A, maka B sama dengan C. Oleh karena itu, setiap elemen A, B, C di G dengan A operasi B sama dengan A operasi C dan B operasi A sama dengan C operasi A masing-masing mengakibatkan B sama dengan C. Hal seperti ini berarti grup G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Jadi terbukti bahwa G memenuhi hukum pencoretan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi materi singkat tentang materi grup dan sifat-sifatnya. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, karena bukanlah manusia kalau tidak memiliki kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.